Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma wa warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Jemaah kajian rutin di Musola Darussalam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir kita sampai di ayat kedua dari surat Al-Fatihah. Kita masuk di ayat berikutnya, ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga ini sebenarnya mengulang bagian akhir dari ayat pertama. Pengulangan ikhram di dalam Al-Quran itu tentu punya maksud, tentu punya tujuan. Kadang diulang itu dua kali, kadang diulang itu sampai 3 kali dalam tempat yang tidak terlalu jauh. Misalnya yang barangkali sering dibaca itu adalah surat Al-Qari'ah. Ya. Di surat Al-Qari'ah itu begitu penyebutan kata Al-Qari'ah secara berurutan itu sampai 3 kali dengan jarak yang tidak jauh. Kemudian misalnya dengan jeda beberapa ayat itu di surat Al-Baqarah ayat 144, kemudian nanti diulang lagi ya, di beberapa ayat berikutnya di ayat 148 dan kemudian di ayat 149. Bahkan kalau di dalam surat Ar-Rahman ya, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, diulang-ulang. Hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan semakin sering dia semakin benar. Ya. Terkait dengan Ar-Rahmanur Rahim dalam tafsir Ibnu Katsir, ya, beliau memberikan gambaran ya, mengapa ayat ini diulang. Kita baca dulu ya surat Al-Fatihah, kita ulang lagi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Di dalam pengulangan ini, ya, di Ibnu Katsir kita sampai di ayat ini. Ar-Rahmanir-Rahim, barangkali nanti kita tambahkan satu ayat di ayat yang keempat. Di dalam penjelasan ayat ini disebut di dalam tafsir Ibnu Katsir, qad madal bayan an ta'wili qawlihi Rahmanir Rahim fi ta'wili bismillahirrahmanirrahim. Penjelasan tentang firman Allah Ar-Rahmanir Rahim sebenarnya sudah kita sebut di tafsir Bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu diulang penjelasan. Oleh karena itu sebenarnya tidak perlu hujah, tidak perlu dalil untuk mengulang penjelasan. Sudah selesai. Tapi barangkali memang ada yang ingin menanyakan, ya, tentang mengapa ayat ini atau bunyi ayat ini diulang. Maka tentu saja ini ingin menegaskan, ya, tentang sifat Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman. Hanya saja karena di awal itu sudah disebut perbedaan pendapat apakah Bismillahirrahmanirrahim itu ayat tersendiri atau tidak. Maka kalaupun di sini disebut dengan Ar-Rahmanir-Rahim, ya, maka itu sesungguhnya menjadi masuk akal kalau Bismillah tidak masuk di dalam ayat. Mau itu bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ini karena ada pendapat. Atau karena yang kedua, sebenarnya Ar-Rahmanir-Rahim itu tidak mengulang, hanya menyebut sebagian saja dari Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim itu disebut, ya, tidak dengan bunyi awal ayat Bismillah, maka sebenarnya itu juga tidak termasuk mengulang. Tapi kalau maknanya secara umum sama. Jadi apa yang disebut di dalam ayat pertama, kalau kita sebut itu sebagai ayat pertama Bismillahirrahmanirrahim, dengan makna Ar-Rahmanir-Rahim di sini tentu tidak ada bedanya.
singkat penjelasan di dalam tafsir tidak ya dibahas agak banyak ya tentang maknanya karena secara umum artinya sama. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya ingin supaya kita di dalam membaca ayat-ayat di dalam surat Al-Fatihah ini tentu dilihat sebagai sebuah kesatuan. Karena kadang-kadang ayat Al-Quran yang diberikan kepada kita, rahasianya itu tidak langsung bisa kita ketahui saat ini. Jadi ayat-ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik itu kemudian karena tidak diketahui alasannya kok diulang, ataukah karena misalnya ketidakjelasan pilihan kosakatanya itu juga sulit dipahami, itu tidak selalu serta-merta bisa dipahami dalam satu waktu. Karena itu memahami ayat Al-Quran penting untuk melihat secara keseluruhan dan melihat bukti-bukti yang bisa dikorelasikan pada situasi yang terus berubah. Saya sering mengambil contoh ayat-ayat tentang Isra Mi'raj. Ya, di awal-awal surat Al-Isra misalnya, yang kemudian nanti dijelaskan dalam beberapa hadis Nabi. Bahkan sampai menjelang masa modern pun belum ada penjelasannya. Ya nopo saged ya Allah Subhanahu wa taala ya dianggap mengada-ada ketika menurunkan ketika Isra Mi'rajkan Nabi Muhammad SAW. Karena itu bunyi ayat pertama surat Al-Isra kan Subhanallah, Maha Suci Allah. Karena orang itu menganggap dia percaya jadi kata-kata Subhanallah itu adalah untuk membebaskan Allah dari segala hal yang dianggap tidak baik. Itu Subhanallah itu. Maka kadang-kadang terbalik ya, kita itu kalau lihat yang istimewa, yang hebat, yang luar biasa, itu kita menyebutnya dengan Subhanallah. Ya. Seharusnya kalau melihat yang luar biasa, yang hebat, yang kita kagum itu Masya Allah. Ya. Tapi kalau kemudian karena tidak biasanya, karena anehnya, kita kemudian menuduh, menganggap Allah Subhanahu wa taala mengada-ada atau menganggap ayat Allah Subhanahu wa taala itu tidak benar, maka ucapan yang seharusnya kita munculkan adalah Subhanallah. Sama dengan ayat pertama surat Al-Isra, dimulai dari kata-kata Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Ayat itu ya sampai sebelum masa modern tidak bisa dipahami bahwa dalam satu malam Nabi SAW kok bisa mengalami namanya Isra Mi'raj, ya, bukan hanya Mi'rajnya, bahkan Isra-nya pun juga diragukan. Bagaimana bisa Isra-nya itu perjalanan malamnya ya, yang dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'rajnya itu yang dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Ya. Dalam satu malam. Semua ini itu dihitung mulai jam 7. Kalau
berakhir sampai jam 5 katakan itu 10 jam. Itu 10 jam. Kalau diakhiri sampai jam 4 ya mungkin cuma 9 jam. Ya. Bagaimana 9 jam bisa dipakai untuk menempuh perjalanan? Jangan yang mi'raj ya. Bahkan yang Isra-nya sendiri, yang dari Masjidil Aqsa, yang dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kalau dihitung itu kurang lebih ya 1000 kilo, kurang lebih ya. Saya tidak tahu persisnya ya. Tapi kurang lebih Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram atau Masjidil Haram 1000 kilometer, ya 1000 kilometer. Nanti dilihat cek di pakai Google Earth atau Google apa aja bisa. Kurang lebih 1000 kilo. 1000 kilo itu kalau dari sini ya sampai Lampung ya gitu. Jakarta itu sudah 150. Itu sudah 150. Kalau mungkin pojoknya Jakarta, karena Bakahuni mungkin kira-kira 10 kilo. Ya. Banten yang sudah sebelah sana, Jakarta sendiri nggak tahu ya. Barulah kemudian di zaman sekarang orang itu paham bahwa ternyata jarak 1000 kilo itu bisa ditempuh dalam waktu 1 jam lebih. Sehingga kalau 9 jam pulang pergi dengan perhitungan orang sekarang itu bisa dilakukan. Al-Quran itu tidak selalu harus dibuka atau diketahui maknanya saat itu juga dalam dalam pemahaman yang sebenarnya. Sebagian umat Islam pada masa Nabi Muhammad SAW cenderung percaya. Saking percayanya seringkali apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW itu dilakukan, ya, dilakukan dengan sepenuh-penuhnya. Sementara kita yang cenderung meragukan isi Al-Quran itu biasanya melaksanakannya itu ya setengah-setengah, kayak hasilnya dilaksanakan oleh karena itu Allah Subhanahu Wa Taala menyifati orang munafik. Itu diantaranya kalau biasanya kita menggunakan 3 indikator yang dibuat oleh Nabi SAW, orang munafik itu tandanya ada 3. Tidak hadatsa kadzaba, kalau berbicara itu bohong, kalau berjanji itu menyalahi, idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khalaf. Ada 3 itu. Allah Subhanahu Wa Taala membuat kriteria lain karena memang bagi sebagian orang percaya itu butuh bukti langsung. Tapi bagi orang yang beriman pada masa Nabi SAW, kita bisa buka misalnya di surat At-Taubah. Saya kemarin bahas At-Taubah itu 9 ini. Menarik ya. Allah Subhanahu Wa Taala memberi sifat orang munafik dengan surat At-Taubah ayat 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzina yalbizuna al-mutawwi'ina fis-shadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum wa yasquruna minhum sakhirallahu minhum wa lahum 'adzabun alim. Orang-orang munafik itu orang-orang yang mencela orang-orang mukmin yang memberikan sedekah dengan sukarela dan mencela orang yang tidak memperoleh diperintahkan selain sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka itu dengan mereka azab yang pedih. Baik, ketika turun orang-orang munafik itu kata Allah ada
mereka yang sukarela bersedekah saking ridhonya, saking sukarelanya, nek sedekah itu betul tidak terukur saking akeh. Tapi orang munafik juga mencela orang-orang yang bersedekah karena sanggupnya hanya sedikit, maka yang disedekahkan itu sedikit sekali. Itu ya juga dicela. Jadi si sedekah akeh itu dicela, si sedekah akeh ya dipaik juga gitu. Itu pekerjaannya orang munafik. Itu ceritanya begini. Ketika turun perintah bersedekah, surat apa atau bahaya 100 min amwalihim shadaqatan tuqaddimuhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Gitu ya. Surat Taubah ayat 103. Jadi perintah untuk mengambil sedekah. Sedekah itu ada dua macam. Wajib namanya zakat, ya. Kalau sunnah itu namanya sedekah infak gitu ya. Ketika turun ayat ini, kata sahabat Nabi Mas'ud, ya, beliau menceritakan, "Kunna natahamalu ala zuhurina faja'a rajulun fatasaddaqa bi syai'in katsirin." Jadi kami itu ketika ada ayat memerintahkan sedekah, ya, para sahabat itu percaya mau perintah sedekah ya sedekah. Sebagian di antara kami sedekahnya banyak sekali. Luwatan itu kalau orang munafik, nah munafik itu perintah itu kan manfaatnya harus jelas. Ya. Kalau nggak jelas maka itu menjadi sumber untuk mencela, gitu ya. Sehingga melihat ada orang yang sedekah banyak, oh untungnya dulu, ketok sedekah akeh. Misalnya zaman sekarang gitu, ya. Umum nek nyalep nek iso tak politik kan pantes soalnya jadi jangan nyalep kan waktu ya. Tapi umum kan nyalep orang-orang kayak dulu wakil kan akhirnya oh ya kok maka orang munafik itu mengatakan oh itu paling jauh dilem. Itu riya itu. Jadi yang sedekah banyak dilono riya. Kata Abu Mas'ud sebaliknya, kalau ada orang sedekah dengan sedikit sekali, orang munafik itu berkata, "Inna Allah la ghaniyun an sadaqati hadza." Gusti Allah kan enggak butuh dari sedekah sami ini, kan gitu ya. Itu orang munafik itu disebut oleh Allah alladzina yalmizuna al-muqawwi'ina fi sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum fa yasqaruna minhum sakhallahu. Jadi orang munafik itu orang yang mencela mereka-mereka yang sukarela memberikan harta yang sangat banyak dalam bersedekah, tapi juga sekaligus mencela orang yang sedekahnya sedikit sekali kecuali ya karena itu batas kemampuan mereka. Fayasqaruna minhum itu mereka rendahkan, tapi kata Allah sakhirallahu minhum, justru Allah lah yang merendahkan mereka. Itu saking akeh itu Umar bin Khattab adalah sedekah Abdurrahman bin Auf itu sampai ubumun. Jadi dalam riwayat ya ini yang cerita ini Abdullah bin Abbas. Nah, dalam bagian dari ceritanya Abdullah bin Abbas ketika ada perintah sedekah, kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf itu kemudian mengeluarkan sedekah, Ibnu Abbas menceritakan begini, "Summa inna Abdurrahman bin Auf qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, "Hal baqi ahadun min ahli sadaqat?" Faqala lahu Abdurrahman bin Auf, "Fa inna 'indi mi'a awqiya min dhahabin fi sadaqat." Nabi, masih ada yang sedekah? Ya, faqala lahu, wis kaono. Wis, nek sampeyan ingin sedekah ya sampai yang terakhir. Maka Abdurrahman bin Auf mengatakan, "Saya ini punya 100 uqiyah emas."
untuk saya sedekahkan. 100 rupiah mas. 1 rupiah itu 100 rupiah. 1 rupiah itu 30 gram emas. 1 rupiah 30 gram. Nek 100 rupiah 3.000 gram. Kalau nggak ada telur gram emas di kalau ini. Uang ini kan gitu ini kan gram-gram ya. Gram ngerti. Gram ini pinter bu. 1 juta. Jadi sekali sedekah Abdurrahman bin Auf sedekah 3.000 gram emas. 3.000 gram emas kali 1 juta pinter bu. 3 miliar. Sedekah 3 miliar itu. Niki baru sak perintah. Faqala lahu Umar bin Khattab. Ningali ngoten Umar bin Khattab langsung kemudian bertanya kepada Umar bin Auf. Ama jumulun anta sampai niku gendeng gak? Kok sedekah kok sih akeh gitu. Qala laisa bil junun boten kulo boten gendeng kulo waras. Ya. Qala fa'alta ma fa'alta. Lho kok sampai lakoni sedekah semono kae kan gitu. Qala nah nggih mali sama dia ta'ala pun kuatir. Ya, kula niki duwe bondo, duwe harta benda sama dia ta'ala. Boten kok 100 rupiah. Kula niku enggak ada 8.000 rupiah. 8.000 rupiah pinten? Nek 100 mau 3 miliar. Nek 100 mau 3 miliar. Nek 8.000. Nek 100 mawon 3 miliar. Nek 8.000 pinten? 2,4 triliun. Jadi niku jadi Abdurrahman pun kuat, tapi kok akeh gitu ya. Amma arba'atu alafin fa'uqidu harbi wa amma arba'atu alafin fa'li. Pun kuatir, kula niku gadah 8.000 rupiah. Kula niku gadah 22,4 triliun. Yang 4.000 rupiah saya pinjamkan kepada Tuhan saya. Dia silino Gusti Allah kan dalam Al-Qur'an may yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu adhafan. Kalau mau minjami kepada Allah ya dengan qardan hasanan ya dengan berinfak bersedekah maksudnya ya maka Allah akan melipat gandakan. Pun tak setengah kalau kena Gusti Allah kula sing nggawa setengah. Setengah itu bisa akeh dari kan gitu ya. Kemarin waktu ada di Hidayat di Universitas Muhammadiyah Surabaya itu dia cerita pernah mencoba menghitung mengkonversi kekayaannya Abdurrahman bin Auf itu pernah mencapai angka 40.000 triliun. Indonesia itu Israel itu kalau mau coba berita ya hanya untuk perang dalam waktu ini sudah mengalami defisit kerugian kira-kira 1.500 triliun. Oh nek sampai hartanya itu Abdurrahman bin Auf itu sih ngomong sini. Lah melihat itu orang munafik itu mengatakan kalau Umar bin Khattab kan cuma komentar orang-orang munafik. Maaf, mendengar itu Rasulullah SAW bersabda, barakallahu laka fima amsakta wa fima aqta. Allah akan memberkahimu sing sampean cekel diberkahi, sing sampean culon diberkahi. Tapi orang munafik mengatakan, wallahi ma Abdurrahman bin Auf atiyatahu illa ya. Wis sumpah kula. Ada kadang-kadang wallahinya orang munafik itu kan
Itu yang disebut orang munafik. Kenapa ini dilakukan? Sebaliknya tadi ya, kalau ada orang infaknya sedikit, yang nanti ini Gusti Allah ya hak utuh kayak begitu. Itu awalnya adalah dari keyakinan. Dasarnya wong boten iman itu ya bukti-bukti yang ingin diperoleh adalah bukti yang langsung saat itu juga. Misalnya ini sedekah oleh langsung manfaat dan langsung effort. Sementara orang beriman tidak. Apakah terbukti sekarang atau tidak? Itu kemudian dilaksanakan. Memahami ayat Al-Quran itu tidak selalu harus bisa dipahami saat ini. Tidak harus selalu begitu. Yang penting bahwa dengan turunnya ayat Al-Quran, dengan dibacanya ayat Al-Quran, itu menambah keyakinan dan keimanan. Bukan masalah buktinya, bukan masalah pengetahuan. Pengetahuan itu belakang. Karena itu ciri orang yang beriman yang sesungguhnya adalah ya nomor itu allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman sesungguhnya itu ya kalau disebut nama Allah bergetar hatinya, kalau dibacakan ayat-ayat Allah bertambah imannya. Yang paling penting itu ya terkait dengan dibacakan ayat Allah itu bertambah imannya. Dan pengetahuan itu relatif. Pengetahuan itu relatif. Kalau panjenengan itu ditakdirkan Allah dengan atas pengetahuan yang berbeda-beda. Batas pengetahuan yang berbeda-beda karena itu enten sing pinter enten sing boten itu biasa-biasa mawon. Sing penting adalah apakah pengetahuan yang diperoleh itu manfaat langsung kepada iman. Saya kemarin mendapatkan beberapa kunci-kunci hikmah ya ketika mendengarkan Ustaz Hidayat itu kemarin bilang kita itu diberi 4 macam rezeki. Ya, artinya Allah itu memberikan kepada kita itu kelebihan dengan 4 macam, kurang lebih juga ringkasannya. Yang bisa mendapatkan manfaatnya itu mungkin ya 1 atau 2 orang. Yang lainnya tidak ya. 1 bagian ya sudah, nggak usah buku. 4 rezeki, 4 keutamaan yang diberikan oleh Allah itu yang pertama adalah ilmu, yang kedua adalah kekuasaan, yang ketiga adalah harta, yang keempat adalah tenaga. Ya. Sing dikei Gusti Allah ilmu, nggih kuwasa, nggih harta benda, terus tenaga itu tidak banyak. Orang seperti Nabi Sulaiman atau Nabi Daud itu kan mboten contoh di mana atau sulit dicari, ya. Yang seperti itu. Yang ada adalah masing-masing punya kelebihan itu, dan kalau sudah punya kelebihan, yang penting itu kelebihan itu dikonversi menjadi kebaikan. Maka beliau cerita, enten model kayak Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib niku kan nek kuwasa betul suwe nek gak pantes dadi gak cocok dadi presiden, itu cocok Ali bin Abi Thalib. Niku beliau itu ilmuwan. Ya. Tidak perlu saya beri contoh lebih detail, tapi Ali bin Abi Thalib itu di kalangan para sahabat itu yang paling alim dalam pengertian ilmunya itu paling termasuk diakui. Kan tidak bisa dibandingkan dengan Umar bin Khattab atau bahkan Utsman bin Affan yang usia kekuasaannya jauh lebih lama. Tapi dengan ilmu itu sudah menjadi kelebihan beliau sebab menjadi iman beliau. Umar bin Khattab merintah, Ali bin Abi Thalib merintah gak jangkep 5 tahun, gak jangkep 4 tahun. Itu sudah selesai. Jadi gak sampai sak periode. Padahal COVID Ali bin Abi Thalib. Tapi dalam hal kekuasaan tidak bisa.
Sementara Utsman bin Affan atau Umar bin Khattab itu memiliki kekuasaan. Namun dan Ali bin Abi Thalib memiliki ilmu yang tinggi, tapi kekayaan juga punya. Termasuk Umar bin Khattab masih kuasa. Umar bin Khattab pun nggak punya kekayaan. Umar bin Khattab itu baca TV kan. Pokoknya yang sudah pejabat mesti kudu sugih kan. Atau sebaliknya, wong alim itu kudu sugih ya. Modal saat ini. Kalau orang dulu nggak alim pun belum tentu kaya. Kuasa seperti Umar nomor siji, tapi dia tinggalannya warisannya kan betul. Umar bin Khattab. Tapi kekuasaannya diakui, kehebatannya diakui. Ya. Tapi enten juga orang seperti Abdurrahman bin Auf. Sugih tapi nggak pernah menyeng, nggak pernah tertarik dengan menjadi kekuasaan. Saat ini kan buat justru sing duwe partai politik sing sugih-sugih ya sugih ya kuasa ya awane. Menguasai ilmuwan, masih gak pinter tapi menguasai ilmuwan ya. Ini repot itu. Rumah kabeh dadinya. Yo sisa iki nek mboten sugih gak iso duwe partai politik repot. Sampai tak langsung diroto. Tak sugih gak iso duwe partai politik. Gak iso mawon gawe asal gawe gitu ya. Gitu. Akhirnya partai politik itu dikuasai oleh konglomerat oleh. Nah sebaliknya yang dijadikan contoh untuk yang punya tenaga masih kapate pinter, masih mboten kuwasa, nggih mboten sugih, tapi tenagane niku jadi sebab masuk surga. Tenagane menjadi sebab iman. Sinten? Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah. Jadi logikanya sederhana. Apa soro-soro kuliah dulu guru mesti mlebu swarga. Cukup dadi muadzin. Muadzin Nabi wis iso mlebu swarga kan ada. Ini kan pintere Bilal bin Rabah. Oh ya gak pate pinter, tapi tak jadi yo pintere niku enggak repot-repot tadi. Gak kepingin kuliah dulu. Kuliah dulu malah gak dikon dadi muadzin ya. Kuliah dulu ilmunya akeh kan belum tentu menjadi sebab masuk surga ya, padahal wis gak dienggo dadi muadzin Nabi itu. Bilal bin Rabah itu setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat itu dibujuk-bujuk untuk bisa menjadi muadzin lagi, dibayar dengan bayaran tinggi gak belum. Ya itu. Kak makom iki lho. Nek kalau duwe akeh guru garwan lulus kan gitu. Itu contoh-contoh para sahabat itu betul umum lah. Tapi mereka itu punya kekhususan kelebihan dan justru kalau kita kan kuku apa ingin bunyi. Hadirin sekalian Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kita geser ke ayat keempat lah. Ya. Di ayat keempat ini Allah Subhanahu wa taala mengatakan Maliki yaumiddin. Yang menguasai hari pembalasan. Nah, tentang ayat keempat ini umum di kalangan ahli tafsir ada dua macam bacaan. Dibaca panjang Maliki yaumiddin atau dibaca pendek Maliki yaumiddin. Kalau dibaca panjang itu yang menguasai. Kalau dibaca pendek Malik itu raja. Mana yang lebih pas dibaca Maliki atau Maliki yaumiddin? Ya, para
Dia lebih utama dari kata malik raja, karena meskipun raja burung mesti jadi penguasanya hari pembalasan. Sak hebat-hebatnya raja, ya, maka dia belum tentu menguasai hari pembalasan. Tapi sebaliknya ada yang berpendapat malik itu lebih utama. Kenapa? Karena raja itu mesti kuasa, yaitu logika saja juga. Jadi ya, kalau maliki penguasa gurung tentu dadi rojo, kan? Yang jelas bacaan dengan maliki atau maliki yaumiddin itu kedua-duanya diperbolehkan. Hanya saja dalam riwayat Hafiz yang kita pakai, ya, di surat Al-Fatihah dibaca ya, di surat An-Nas dibaca pendek. Ya. Bacaan Al-Quran itu ya. Baik, itu tentang maliki yaumiddin. Cuma yang terakhir saya sampaikan di sini, ini sebenarnya ayat terkait ini buatnya ya. Kalau Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, Utsman, Muawiyah itu semua ketika ngimami sholat membaca dengan panjang maliki yaumiddin. Baru berubah itu ketika cucunya Muawiyah namanya Marwan. Ya. Marwan inilah yang membaca dengan pendek maliki yaumiddin. Pernah saya sampaikan ya, Marwan ini keturunannya Muawiyah. Nah, model saat ini presiden otoriter. Marwan. Kapatnya pinter, biasanya cirinya kapatnya pinter itu gini kok, otoriter. Jadi tentang ayat ini garai muka maliki yaumiddin maliki yaumiddin. Pernah Marwan ini nggak ada masalah karena dia itu sebagai khalifah, dengan sikapnya itu kan disenangi rakyat. Marwan ini pernah mengubah kebiasaan atau tata cara sifat khutbah hari raya. Jadi ayat itu khutbah di sini atau sholat di sini? Sholat di sini. Oleh Marwan bin Hakam, namanya Marwan bin Hakam, diubah. Jadi mau mengumpul langsung naik mimbar mau khutbah. Oleh sahabat lain yang tahu, karena ini kan bukan sahabat, ini generasinya kan generasi di bawah sahabat, ya, generasi tabi'in. Oleh sahabat yang tahu perilaku ono khalifah, mesti ini kudu sholat di situ, khutbah di situ, tumpah sampai karo tonton colone khutbah. Maka sahabat itu dijawab oleh Marwan, niku lak coro biyen, iki coro saiki. Nah, baru diberi alasan. Kalau saya sholat dulu kata Marwan, itu jamaah kok buyar, mari sholat buyar, gak perlu ono khutbah. Saya gak khutbah di sini dengan itu Marwan belakang. Ini Marwan itu atau sebagai khalifah. Niku wonten niku dipunen. Iya niku. Jadi khutbah Idul Fitri rumangsa nek sholat dhisik diimami salam buyar iki jamaah. Maka dia kemudian naik mau khutbah dulu. Salah seorang sahabat yang tahu itu kemarin, gitu ya, diajak debat. Gitu ya. Itu tentang bacaan maliki yang terakhir. Yaumiddin, makna adin di sini adalah al jaza wal hisab. Ya, al jaza wal hisab. Jadi yang disebut adin di sini biasanya kita maknai kan agama. Inna dina indallahil Islam. Sungguh agama yang diridhoi di sisi Allah adalah Islam. Tapi ad-din di sini adalah al-jaza wal hisab. Beberapa ayat Al-Qur'an
itu menyebut bahwa kata din itu juga artinya adalah hisab, hari perhitungan, hari pembalasan. Misalnya dari surat An-Nur ayat 25, yauma idzi wafihimullahu dinahumul haqq. Jadi kata din itu adalah pembalasan atau kerja. Ya. Atau di dalam surat As-Saffat ayat 53 begitu. Ya. Orang-orang nanti akan bertanya-tanya, inna lamadinun artinya lamajziyun. Apakah kami nanti akan dibalas oleh Allah ya, nanti di akhirat. Atau sabda Nabi SAW, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wong cerdas itu sing dana nafsahu. Berasal dari kata dana, itulah muncul kata din. Apa dana nafsahu? Hasaba nafsahu, orang yang bisa menghisab dirinya sendiri. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menghitung dirinya sendiri, menghisab dirinya sendiri. Jadi kata adin itu memiliki makna jasa. Tapi kenapa disebut dengan adin itu dengan agama? Karena kata adin itu juga bermakna at-ta'ah, taat. Jadi kenapa disebut agama? Itu sebenarnya din disebut agama itu maknanya adalah taat. Jadi beragama itu taat. Beragama kok orang gak nganut itu bukan beragama. Dalam bahasa Arab kata adin itu juga punya makna lain, yaitu taat. Yang terakhir, dana itu maknanya juga adalah ada, ya, penyakit. Jadi bahasa Arab itu punya banyak makna. Dalam satu kata itu namanya mushtarakul lafzi. Jadi satu lafaz tapi punya makna yang macam-macam. Tentu yang relevan dengan surat Al-Fatihah ayat 4 itu din bermakna al-jaza wal hisab. Saya kira demikian. Sudah